Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Riosa. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Bengkulu tahun 2020. Dan pada hari ini, Selasa 17 November 2020, saya melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Waitenung. Dan berikut adalah video praktik pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua siap? Ucapkan salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak Bu Risma semua masih semangat untuk belajar hari ini ya? Sebelum memulai pembelajaran, Bu Risma absen terlebih dahulu untuk kelas ini. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Kalau Bu Risma mau minta yel-yel SMK-nya dulu, ya? Bu Risma teriakan SMK, jawabnya apa? Bisa. Saya? Bu Risma mulai. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Saya. Apa kabar dunia? Alhamdulillah luar biasa. Oke, kita angkat lagi. Ikut untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, ya, melalui kegiatan pembelajaran diskusi kelompok diharapkan kalian, ya, yang pertama dapat menentukan modulus vektor. Kemudian yang kedua ini menentukan hasil perkalian skalar dua vektor ruang dimensi 3, ya. Bedanya ruang dimensi 2 dengan vektor ruang dimensi 3 itu di mana? Ya, Suhendi? Kalau misalnya vektor ruang dimensi 2 itu hanya ada dua, yaitu panjang dan lebar. Oke, unsurnya ada 2 ya. Sedangkan di vektor ruang dimensi 3 unsurnya ada 3. Ada 3. Panjang, lebar, dan juga tinggi. Oke. Ada yang ingat? Materi modulus pada ruang dimensi 2. Bagaimana cara menentukan modulus vektor di ruang dimensi 2? Silakan yang bisa. Modulus vektor, modulus itu merupakan besar atau panjang suatu vektor. Oke. Nah, selanjutnya ada yang masih ingat untuk rumus menentukan modulus vektor di ruang dimensi 2? Oke, Amel ya? Ya, Amel. Silakan Amel. Jawabannya itu akar dari 1x kuadrat ditambah x2 kuadrat. Ulangi. Akar kuadrat dari x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Oke, itu ya. Untuk modulus vektor di ruang dimensi 2 yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya, persamaannya itu akar dari x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Di mana x1 itu merupakan elemen yang pertama, x2-nya elemen yang kedua. Nah, sebelum masuk ke materi modulus vektor dan perkalian skalar dua vektor, ya, Bu Risma sampaikan mengenai aplikasi materi vektor ini sendiri. Kan banyak kita ketika belajar suatu ilmu kadang bingung itu untuk apa sebetulnya ilmu itu kita pelajari, gitu ya. Kita lihat gambar apa di sana? Pesawat. Ada yang sudah pernah naik pesawat? Belum. Sama, Bu Risma juga belum, ya. Jadi di sana ada gambar pesawat, ya. Apa kaitannya pesawat ini dengan materi vektor? Kan gitu. Kita lihat. Tahu itu gambar apa yang kedua? Tahu. Apa? Apa sih yang untuk pesawat? Yang untuk pesawat. Apa yang untuk pesawat? Ruang pengendali pesawat. Iya, itu ruang pengendali pesawat atau biasa disebut dengan kabin pesawat. Karena sama-sama belum pernah naik pesawat ya, jadi sama kita nggak tahu itu apa itu. Jadi ini tempat mengendalikan pesawat terbang itu, atau yang disebut dengan sistem navigasi, ya. Jadi pilot itu kalau mengendarai pesawat terbang, ya, dia untuk jalurnya kemudian mengemudikannya supaya dia tidak salah arah. Pilotnya itu melihat dari sistem navigasinya. Nah, sistem navigasi pada pesawat terbang itulah merupakan aplikasi dari ilmu vektor, gitu ya. Dan masih banyak lagi. Misalnya
ya, yang suka gambar atau AutoCAD, SketchUp itu biasanya digunakan oleh arsitek-arsitek untuk menggambar desain suatu rumah atau bangunan. Nah, aplikasi tersebut ya itu menggunakan ilmu vektor. Oke, kita masuk pada materi inti ya, mengenai modulus vektor ruang dimensi 3 ya. Seperti yang disampaikan oleh Suhendi tadi ya, bahwa modulus vektor itu merupakan besar atau panjang dari suatu vektor ya. Misalnya di sini diketahui ada titik A dengan koordinat x1, y1, z1 dan koordinat titik B itu x2, y2 dan z2. Nah, untuk menentukan besar modulus vektor, untuk vektor AB persamaannya akar kuadrat dari x2 dikurang x1 kuadrat ditambah dengan y2 dikurang y1 kuadrat ditambah z2 dikurang z1 kuadrat ya. Jadi persamaan untuk modulus vektor yang ini ya, jika diketahui masih dalam bentuk titik-titik koordinat ya, jadi kita tentukan dulu vektor luas garis yang diminta dari soalnya apa, sehingga persamaannya seperti ini ya. Nah, kemudian yang kedua, apabila vektornya disajikan dalam bentuk kombinasi linier, vektor A, A1I ditambah A2J ditambah A3K, atau dalam bentuk vektor kolom A1, A2, A3. Jadi bentuknya seperti itu. Maka untuk modulus vektor atau panjang vektornya persamaannya jadi akar kuadrat dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah dengan A3 kuadrat. Gitu ya. Jadi tinggal disubstitusikan saja nilai elemen pada vektor ruang dimensi 3-nya berapa ke dalam persamaan di modulus vektornya, gitu ya. Nah, selanjutnya materi mengenai perkalian skalar 2 vektor. Nah, perkalian skalar 2 vektor ini juga konsepnya masih sama dengan perkalian skalar pada ruang dimensi 2 ya. Kita mengalikan elemen yang seletak, kemudian hasil perkaliannya itu dijumlahkan. Nah, di sini contohnya vektor A itu disajikan dalam bentuk kombinasi linier A1J ditambah A2J ditambah A3K. Kemudian ada vektor B itu B1I ditambah B2J ditambah B3K. Nah, untuk perkalian skalar 2 vektor itu notasinya dengan menggunakan notasi dot ya, atau notasi titik. Karena kalau pakai notasi cross atau tanda silang itu pengerjaannya beda. Setelah ini materi perkalian skalar 2 vektor ini kita masuk ke dalam perkalian cross, gitu ya. Jadi yang kita pelajari hari ini itu masih dalam bentuk perkalian skalar 2 vektor dengan notasi dot, gitu ya, atau dinotasikan dengan tanda titik. Nah, untuk menyelesaikannya kita lihat persamaannya tuh masih sama ya dengan perkalian skalar pada ruang dimensi 2. Bedanya di mana? Bedanya ada di elemen yang ketiga ini ya. Jadi kalau di elemen pada ruang dimensi 2 batasnya kan sampai elemen kedua ini ya, A1 kali B1 ditambah A2 kali B2. Nah, di vektor ruang dimensi 3 dilanjutkan ke elemen yang ketiga ini. Jadi bentuk hasil perkalian skalar 2 vektornya itu dalam bentuk A dot B sama dengan A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3. Nah, ini perkalian ini apabila vektor yang dimaksud itu tidak membentuk sudut, gitu ya. Nah, sementara ketika perkalian 2 vektor itu membentuk sudut, persamaannya dinyatakan dalam bentuk persamaan
dibentuk dari dua vektor itu. Ya, kita lihat untuk contoh soalnya. Yang pertama, contoh soalnya, diketahui vektor A elemennya 2i ditambah 3j ditambah 6k, dan vektor B-nya i ditambah 2j ditambah 2k. Ya, maka perkalian skalar vektor A dan vektor B adalah titik-titik. Kayaknya kita lihat. Nah, ini ya A1 berarti kan yang ini ya 2 nilainya, kemudian dikali B1 yang ini I, berarti kan koefisiennya tidak ditulis berapa? 1, kalikan 1 ditambah A2 berarti yang ini ya nilainya 3, kemudian dikali B2 itu 2 ditambah dengan A3 kali B3. A3 nya yang mana? 6 dikali B3 nya 2. Jadi hasilnya vektor A dikali vektor B 2 kali 1 2, kemudian 3 kali 2 6 kali 2 12. Jumlahkan hasilnya 20. Selanjutnya contoh yang kedua. Ya. Diketahui vektor A-nya elemennya 2 min 4 min 2 dan vektor B-nya min 1 min 1 min 2. Jadi untuk vektor A dan B ini dinyatakan dalam bentuk vektor kolom ya. Merupakan vektor-vektor pada balun ruang, maka tentukanlah besar sudut yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut. Berarti yang ditanyakan apanya itu? Besar sudut berarti nilai alfa, gitu ya. Persamaannya tadi kalau yang dia vektornya membentuk sudut, gimana persamaan untuk menentukan hasil perkalian skalar dua vektornya yang membentuk sudut? Vektor A dikali vektor B atau vektor A dot vektor B sama dengan modulus A dikali modulus B ditambah cos alfa. gimana? Modulus vektor A dikali modulus vektor B ditambah cos alfa. Ada yang keliru dari persamaan itu tadi? Oh iya, itu ya. Bukan ditambah cos alfa tapi dikali dengan cos alfa. Jadi dari soalnya vektor A-nya berarti elemen pertamanya 2, yang ini ya. Kemudian elemen keduanya min 4, elemen ketiganya min 2. Kemudian elemen vektor B1-nya min 1, elemen vektor B2-nya min 1, dan elemen vektor B3-nya min 2. Jadi tentukan dulu elemen yang ada pada vektor itu, jangan sampai keliru. Karena kalau keliru nanti kan masuk dalam perhitungannya itu keliru semua, gitu ya. Penyelesaiannya ya kita lihat. Yang pertama kita tentukan dulu tadi rumus untuk menentukan modulus vektor jika dia membentuk sudut. Ulangi lagi tadi yang bisa, Roro, oke? Menentukan modulus vektor itu yang pertama modulus A dikali modulus B dikali cos alfa. Oke, itu ya. Jadi itu untuk persamaan menentukan perkalian vektor ya yang dia membentuk sudut ya. Jadi yang pertama kita tentukan dulu besar dari vektor A ya, atau modulus vektor A. Jadi tadi A-nya berapa? A-nya tadi kan elemennya 2 min 4 min 2 gitu ya. Jadi untuk panjang atau besarnya berarti 2 kuadrat ditambah min 4 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Jadi hasilnya berapa? Ditambah 16 ditambah 4 sama dengan 24. Selanjutnya untuk modulus vektor B-nya. Modulus vektor B-nya berarti dari elemennya tadi ya min 1 kuadrat ditambah dengan min 1 kuadrat ditambah dengan min 2 kuadrat. Berapa hasilnya? 1 ditambah 1 ditambah
ditambah 4. Berarti 6. akar 6. ya. Ini baru kita menentukan modulus vektor A dengan modulus vektor B. Selanjutnya ya, kita tentukan hasil perkalian dua vektor skalarnya ya. Jadi vektor A dikali vektor B, berarti persamaannya tadi A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3. Nilainya berarti kan 2 dikali min 1 ditambah min 4 kali min 1 ditambah min 2 kali min 2. Jadi hasilnya berapa itu? Min 2 tambah 4 tambah 4. Hasilnya 6. Itu untuk hasil kali skalarnya dari vektor A dan vektor B. Ya. Nah, kemudian tinggal kita substitusikan pada persamaannya tadi. Tadi sudah kita cari untuk modulus vektor A, berarti tadi hasilnya akar dari 24. Kemudian modulus vektor B-nya akar 6. Sedangkan untuk hasil perkaliannya 6. Ya, tinggal kita substitusikan pada persamaannya. Jadi untuk nilainya vektor A kali vektor B-nya 6 sama dengan modulus vektor A, berarti akar 24 dikali modulus vektor B akar 6 dikali cos alfa. Nah, alfanya yang kita cari ya, yang ditanyakan dari soal. Sehingga untuk nilai cos alfa ini pindah ruas ya, jadi bentuk pembagian. Berarti 6 dibagi dengan akar 24 kali akar 6. Akar 24 kali akar 6 berapa? 124. 144 ya. Akar 144 berapa? 12. Disederhanakan 6 per 12 sama-sama dibagi berapa? Supaya sederhana dibagi 6. Jadi 6 bagi 6 1, 12 bagi 6 2. Jadi nilai dari cos alfanya sama dengan setengah. Jadi maksudnya kan cos berapa derajat yang hasilnya setengah. Berapa? 60 derajat. 60 derajat. Atau bisa nilai alfa itu anti dari cos setengah. Berarti nilai alfanya itu 60 derajat. Cos berapa derajat yang hasilnya setengah. Itu maksudnya ya. Jadi hasil alfanya itu 60 derajat. Oke. Sampai sini dari contoh soal dan materi yang Bu Risma sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Ya, yang belum dipahami dari materi yang Bu Risma sampaikan, silakan. Ya, dipahami dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke. Jadi kalau kita mau cari sudutnya itu pertama kita harus tentukan dulu nilai dari modulusnya. Setelah itu baru kita masukkan ke rumusnya tersebut, gitu ya Bu, cara mencarinya. Oke. Jadi pertanyaan dari Alda ya, yang menanyakan kalau misalnya kita ditanya bagaimana menentukan besar sudutnya ya, sebetulnya yang Bu Risma sampaikan depan ini, Bu Risma kan cari satu-satu dulu ya, cari modulus vektor A dan B-nya dulu, kemudian menentukan hasil perkalian skalar dua vektornya dulu, baru boleh substitusikan pada persamaannya. Tapi sebetulnya ya, ketika kalian mau langsung mensubstitusikannya ke dalam rumus ya, nyarinya maksudnya langsung gitu, boleh ya. Mana yang lebih kalian pahami gitu. Yang penting tidak menyalahi konsepnya. Ya. Ada lagi pertanyaannya? Oke, Sandy, pertanyaannya? Ibu, kan tadi saya sempat baca-baca di buku paket ya Bu. Oke. Kemudian ada yang namanya vektor ortogonal. Ya. Nah Bu, saya pengen tanya dan pengen tahu apa sih Bu vektor ortogonal itu Bu? Oke, bagus ya untuk pertanyaan dari Suhendi ya, yang berkaitan dengan vektor ortogonal ya. Tadi memang di dalam materi Bu Risma dan contoh Bu Risma tadi tidak Bu Risma sampaikan mengenai vektor ortogonal ya, bagus. Jadi untuk vektor ortogonal ya, itu maksudnya perkalian vektor yang elemennya
misalnya kayak vektor A dan B tadi kan elemennya bukan 0 ya. Nah, ketika dikalikan maka hasil perkaliannya itu menghasilkan bilangan 0. Nah, itulah yang dinamakan dengan vektor ortogonal. Gitu ya. Sandy gimana? Paham? Iya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Berkaitan dengan contoh soal sudah jelas? Jelas. Oke, kalau semisalnya sudah jelas dan nggak ada lagi yang ingin ditanyakan, ya kita langsung bentuk kelompoknya untuk menyelesaikan LKPD-nya. Cukup materinya? Cukup. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau gitu sekarang kita bagi kelompoknya ya. Masing-masing ada berapa jumlah siswanya? 16 ya? Iya. Oke, kita bagi satu kelompoknya jadi anggotanya 4 ya? Ya. Oke, kita bentuk dulu kelompoknya. Silakan. Ini bukan saya. Oh iya. Oke, untuk kegiatan di LKPD-nya ya. Ibu yang dari nomor 2 dulu ya, Bu. Yang mana yang lebih dipahami langsung di Jadi 57 dan vektor S sama dengan min-2i ditambah J ditambah 3. Maka jadi vektor R2S adalah kan tadi kan jadi kan tadi kan ini A dot Y kan ya. Jadi kan tadi rumusnya kan ini A1 dikali B2 ditambah A2 dikali B2 ditambah A2 ditambah B3. Maka ada pakai R ya tadi R1 dikali S1 ditambah R2 dikali S2 ditambah A3 dikali jadi A-nya R1-nya min 6 R ini S1-nya min 2 ditambah R2-nya 9 terus S2-nya 1 kan jadi kan ditambah apa pertanyaannya? yang mana? Aku mau tanya, kan di sini kan kita diketahui koordinat A, 5, min 3, 2 dan koordinat titik B 1, 5, min 2. Maka nilai dari OB dan nilai AB. Nah, nilai OB-nya itu dari mana? A-nya ada. B-nya ada. O-nya nggak ada. Ya. Nah, yang ditanyakan ini vektor posisi dari OB, panjang vektornya. Yang ini AB. Kalau AB tahu? Tahu. Yang ini karena O-nya nggak ada. Ya. Jadi O ini merupakan titik pusat ya dari vektornya, arah vektornya. Jadi dari titik pusat dia menuju ke titik koordinat B. Jadi misalnya garis menggambarin ini. Ini misalnya bilang kartesisnya ya. O-nya kan ada di sini nih. Oh, titik B-nya misalnya ada di sini. Gitu. Jadi dari arah vektornya nah, dari O ke B. Jadi kalau vektor posisi OB berarti koordinat B dikurang dengan koordinat O. O-nya berapa kalau dia ini apa pusat koordinatnya? 0,0. Karena dia di ruang dimensi 3 berarti koordinatnya X, Y, Z 0,0. Jadi tinggal substitusikan ke persamaan. Coba disubstitusikan. Ikuti persamaannya. 2 vektor P berarti 2 kali vektor P-nya apa? 2N 1 kali vektor Q-nya. Ini nilainya sama dengan 12. Bentuk ini dengan ini kan masih perkalian skalar 2 vektor. Enggak bentuk sudut kan? Nah, tulis dulu persamaannya coba. Ditulis persamaannya. Tulis persamaannya, masukin nilainya. dari 2P Ya. 2 vektor P sama dengan 2M sama 1. ya. Nah yang P Dikali kan? Dikali. Wait, kalinya vektor. titik ya Bu? Ya, titik. Bu, Vektor P-nya 2 3 ya Bu?
Oh ya, min 3 1 sama N. sama dengan ini kan? Ya, sama dengan 12. Nah, udah tinggal kalikan. Udah? Lo masih ngerti? Oke, ini ya, diskusinya ya. Iya, Bu. Oke. Mana yang belum selesai nih? Ini Bu, kegiatan 4. Kegiatan 4. Kenapa 4? Kurang paham itu Bu, mencari N. Nyari N-nya itu. Ini kan udah diketahui nih, nilainya 2 kali vektor P dikali vektor Q sama dengan 12. Vektor P-nya ada kan? Ada kan? Ini. Vektor Q-nya ini. Nah, tinggal kalian substitusikan aja ke persamaan yang diketahui sini. 2 kali vektor P, berarti kan 2 kali vektor P-nya ini substitusikan. Dikali dengan vektor Q. Vektor Q-nya ini substitusikan. Nilainya sama dengan 12. Nah, ini kan masih masuk ke dalam perkalian skalar 2 vektor kan? Cuman dia untuk vektor P-nya masih dikalikan dengan bilangan skalar 2. Kalikan dulu ke sini, baru nanti masuk diselesaikan hasil perkalian ini. Hasilnya harus 12. Nah, pertanyaannya kan N-nya itu berapa? Gitu. Nah, coba dulu. Masukin ke persamaannya coba. Ini ya, sama kan gini kan? Ayo masukin. Oh, ini 3 ya. Min 12 terus ditambah 2N. Lanjutin ya. Kan? Bentuk sudut enggak dia? Ada sudutnya enggak? Enggak. Ya, ini rumus nyari besar ini. Besar vektor R dengan besar vektor S. Untuk rumus yang mana? Oh, berarti ini dipakai rumus ini, berarti salah ya, Bu? Keliru kan ya? Keliru. Iya, ini untuk yang rumus yang mana yang ini perkaliannya? Kalau dia untuk sudutnya ya. iya. Nah, sedangkan untuk kegiatan yang ini apa? Tidak membentuk sudut, jadi udah keliru ini, ya. Iya. Kalau tidak membentuk sudut, yang mana persamaannya? Mana tadi coba? Rumusnya ini. Nah, rumusnya ya, yang ini. Nah, masukin ke persamaan ini. Jadi bukan pakai persamaan yang ini ya? Iya. Perbaiki ya? Bisa, Bu. Lanjutin. Kelompok yang lain sudah selesai semua penyelesaian LKPD-nya? Sudah. Kalau misalnya sudah, kita presentasi masing-masing kelompok untuk hasil penyelesaian LKPD-nya, ya. Dimulai dari kelompok 1 dulu atau 2 dulu boleh? 1 dulu? Oke. 1. Kegiatan 1. Oke, kegiatan 1 silakan. Siapa? Roro ya? Ya. Boleh ke depan sini boleh? Kita lihat yang kegiatan 1 ya. Untuk kegiatan 1 dilihat masing-masing LKPD-nya masing-masing kelompok. Silakan Roro untuk kegiatan 1. Modulus vektor AB. Penyelesaian modulus yang AB itu B dikurang A. Jadi titik koordinat B-nya itu 1, 5, min 2 dikurang dengan koordinat titik A-nya 5, min 3, dan 2 sama dengan min 4, 8, min 2. Lalu saya substitusikan menjadi kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Oke, hasilnya? Hasilnya sama dengan akar dari 96. 96. Bisa disederhanakan? Bisa, Bu. Oke, hasilnya? Hasilnya pertamanya 16 kali 6, lalu Ya. disederhanakan lagi menjadi 4 akar 6. 4 akar 6. Oke, kelompok ini berapa hasilnya yang ini? 4 akar 6. Kelompok 2? Ya, Bu. Sama 4 akar 6. Oke ya. Yang belakang kelompok 4? Berbeda, Bu. Beda. Di mana? Ada berapa hasil yang didapat untuk vektor modulus vektor AB? Akar 20. Akar 20. Tulis mana pinjam LKPD-nya? Kita lihat di mana kelirunya ya. Kelirunya di sini ya, kelompok 4 ya. Min 2 dikurang 2. Hasilnya di sini 0. Seharusnya berapa? Min 4. Oke, silakan. Dikali S adalah penyelesaiannya. Yang pertama kita ketahui dulu yang mana A1, A2, dan A3-nya. Itu kita ambil dari yang R. A1-nya Ya. itu 6. Kita ambil Min dari 6. Iya, min 6. Min 6 ya. Terus yang
A2-nya itu 9 dan A3-nya min 12. Terus yang B-nya itu B1-nya min 2, B2-nya 1 dan B3-nya 3. Nah, jadi kita masukkan rumus tadi. RS sama dengan 6 dikali 2 ditambah 9 dikali 1 ditambah min 12 dikali 3. Nah, hasilnya ke 14. Min 15. Yang lain? Sama Bu. Sama? Sama. Oh, beda. Untuk kelompok berapa? Yang beda satu ya? Coba cek. Kelirunya. Atau ada yang mau bantu Bu Risma cekin kelompok 2 kenapa ini beda jawabannya? Silakan. Siapa yang mau? Untuk kegiatan kedua LKPD untuk kelompok 2 ini berbeda sendiri nih jawabannya. Hasilnya 57. Yang lainnya sama? Ya, 15. Min 15. Oke, dicekin. Oh, Putri coba. Silakan. Nah, tunjukin dengan temannya. Ini yang 21 seharusnya min 15. Iya, jadi kelirunya dari mana? Letak kekeliruannya. Ini Bu, ditambah tambahannya. Seharusnya di situ diapain itu? Harusnya dikasih tambah. Oh iya, ini operasi hitungnya ya. Seharusnya pada persamaannya itu dijumlahkan atau ditambah. Ternyata untuk kelompok 2 itu dia dikali. Sehingga kekeliruannya ada di operasi hitungnya. Terima kasih Putri ya udah bantu Bu Risma untuk ngecek penyelesaian dari kelompok 2. Terima kasih juga untuk Alda untuk presentasinya untuk kegiatan yang kedua. Silakan dulu. Oke, kasih hapus dulu untuk Putri ya. Oke, Suhendi untuk perwakilan kelompok 4 ya. Silakan penyelesaian kegiatan di LKPD-nya yang nomor 4. Soalnya diketahui nilai dari 2V dikali Q sama dengan 12 dengan vektor V sama dengan 2N1 dan vektor Q min 3 1N. Maka tentukan nilai dari N. Penyelesaiannya ini vektor 2 kali Q dikali vektor Q sama dengan 12. Maka peroleh hasilnya min 12 ditambah 2N ditambah 2N sama dengan 12. Langsung 4N sama dengan 12 ditambah 12. 4N sama dengan 24. N sama dengan, karena pindah ruas jadi 24 per 4 atau dibagi 4 sama dengan 6. Oke. Gimana? Sama? Sama. Kelompok 1, 2 dengan 3 sama penyelesaiannya? Sama. Sudah. Untuk penyelesaian kegiatan nomor 4 itu nilai N-nya diperoleh nilai 6. Oke, sudah betul ya yang disampaikan oleh Suhendi. Oke, terima kasih Suhendi. Kita kasih hapus untuk Suhendi. Oke, selanjutnya tadi setelah kita menyelesaikan LKPD-nya, kemudian masing-masing tadi dari kelompok kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kegiatan yang selanjutnya silahkan kalian menyelesaikan soal-soal evaluasinya. Yang linknya itu sudah Bu Risma bagikan di grup WA kelas kalian ya. Waktunya itu 30 menit. Silahkan diselesaikan dengan jujur. Evaluasinya sudah selesai ya, silakan dikirim untuk jawaban yang telah kalian selesaikan pada soal-soal evaluasi itu ya. Sudah berhasil semua? Kirimnya? Sudah, oke ya.
Nah, untuk selanjutnya setelah penyelesaian evaluasi ini ya kita tarik kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Ya, siapa yang mau menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Oke, silakan Sedi. Kesimpulannya? Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini, yang pertama itu kita bisa mengetahui tentang modulus vektor. Modulus itu merupakan besar atau panjang suatu vektor. Dan kemudian juga kita belajar tentang perkalian vektor. Perkalian vektor itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu vektor tidak membentuk sudut dengan rumusnya yaitu A dikali B sama dengan A1 tambah B1, A1 dikali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3. Sedangkan untuk rumus jika membentuk sudut yaitu modulus vektor A dikali modulus vektor B dikali cos alfa. Ada yang lain? Yang menyimpulkan? Oke, Agungnya. Silakan, Agung. Cara menyelesaikan modulus vektor dan perkalian skala 2 pada ruang dimensi 3 sama dengan pengerjaannya di vektor ruang dimensi 2. Oke. Ada lagi yang lain? Jodoh? Selanjutnya, Bu Risma meminta refleksi dari kalian atas pembelajaran kita hari ini. Mau merefleksikan? Ya Pak? Ada? Kalau saya yang Oke? kalau saya yang refleksi tentang yang pelajarannya paling mudah atau yang saya sukai. Ya? Nah itu kalau menurut saya itu yang saya sukai yang tentang perkalian vektor yang tanpa sudut. Tanpa sudut. Kenapa yang itu? Karena itu lebih mudah dipahami dan saya lumayan menguasai tentang cara pengerjaannya. Ya, itu. Bisa semua yang soal ini tuh? Insya Allah. Oke. Selanjutnya ada lagi yang belum bisa? Bagian? Kalau yang belum bisa yang tentang ini yang perkalian vektor yang ada sudutnya. Ada sudutnya. Kesulitannya di mana? Kesulitannya itu saat kita pokoknya sulit gitu karena saya pas di kelas 10 agak lupa tentang Trigonometri. Oke. Jadi memang kalau untuk yang perkaliannya membentuk sudut ya itu memang kita ketika di hasil akhir ketika yang ditanyakan itu besar sudutnya maka harus mengingat kembali materi trigonometri terutama itu sudut-sudut yang berelasi ya. Itu tadi refleksinya ya. Kemudian untuk nanti setelah hasil evaluasinya Bu Risma cek bagi kalian yang nilainya belum tuntas ya untuk remedialnya kita rencanakan selesai materi mengenai vektor ruang dimensi 3 ya. Mungkin itu saja ya materi yang dapat Bu Risma sampaikan pada pertemuan hari ini dan untuk pertemuan pada minggu berikutnya masih tetap perkalian vektor ya tapi dengan notasi cross ya. Itu saja mungkin yang dapat Bu Risma sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua untuk menerima materi ya. Bu Risma ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.